Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kita berkumpul bersama di rumah berkat ya, dengan sukacita, dengan penuh sukacita di dalam kita mendengarkan suara Tuhan di sini. Dan kita belajar untuk setiap tujuan kita datang ke sini untuk mencari Tuhan. Ya, punya motivasi, punya misi ya, agar hidup kita itu terus dibenahi oleh Tuhan terus, dan kita selalu diberkati oleh Tuhan terus sepanjang hidup kita diurapi dengan kuasanya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita sebelum kita buka persekutuan ini ya, yang indah ini, mari kita memuji namanya seperti rusa yang haus. Terima kasih Yesus. Seperti rusa yang haus, itu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan
agar kami dapat memuaskan Engkau, agar kami dapat memuaskan Engkau Tuhan. Ajari kami mendengarkan Engkau terus Tuhan. Ajari hidup kami berkenan pada Engkau. Urapi kami saat ini Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu. Engkau hadir di dalam ruangan ini Tuhan. Engkau yang berotoritas di ruangan ini. Engkau pakai kami sebagai alat-alat yang benar. Engkau ketuk hati kami. Engkau sadarkan hati kami. Engkau ampuni perbuatan kami. Engkau ampuni kesalahan kami Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Engkau. Kami layak di hadapan misbah-Mu Tuhan. Aku ingin memuji-Mu. Aku ingin menyembah-Mu terus Tuhan. Biarlah mujizat-Mu terjadi, kuasa-Mu terjadi Bapa di ruangan itu Bapak. Engkau urapi semua Bapak yang ada di sini, saudara-saudara kami di sini. Engkau buka sukacita, damai sejahtera. Yang susah, yang sedih Tuhan, Engkau hiburkan saat ini Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang pada saat ini pada galau, pada tidak ada arah Tuhan, Engkau memberi tuntunan yang baik Tuhan. Kami serahkan semua ini Bapak di dalam tangan penyertaan-Mu. Kami Bapak persekutuan ini Bapak, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang berotoritas sepenuhnya kepada kami Tuhan. Biarlah semuanya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya saudara-saudara, kami merasa hidup itu indah di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mohon saudara-saudara juga merasakan seperti kami. Setiap apapun yang Tuhan berikan kepada kami, seringkali kami merasa tidak enak. Seringkali hati kami hancur. Seringkali kita mengalami masalah-masalah yang membuat kita jalan ke dalam Tuhan itu tidak beres. Mari saat ini kita bereskan. Kita bereskan Tuhan. Saudara-saudara kita, biarlah kita tetap menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang tinggi, Allah yang penuh kuasa, yaitu namanya Yesus. Sambutlah dengan Yesus. Mari kita pujikan bersama. Sambutlah Yesus.
saudara masih bersemangat di dalam memuji nama Tuhan? Ya, ini masih hari-hari Natal ya, kita harus semangat ya. Bersemangat, bersuka cita di dalam Tuhan. Itu yang terutama di dalam hidup kita ya. Tidak ada bandingnya di luar sana, tidak ada. Sukacita tidak bisa dibeli di toko atau di swalayan, tidak ada. Tetapi sukacita adanya di dalam Tuhan ya. Saudara-saudara, mari kita pujikan bersama-sama. Dari Pulau Bandam Benua.
jiwa-jiwa berontak. Ya, ini tadi Roh Kudus bicara dengan saya, jiwa-jiwa berontak. Mari, Tuhan Yesus mencari hati kita, bukan mencari kekayaan, bukan mencari keindahan kita. Ya, di dunia ini bisa semu, tetapi Tuhan itu mencari hati. Ya, kadang-kala saya bicara sedikit. Saya merasa hidup itu indah. Itu kalau kamu, Bu Daud, hidup itu enak. Itu kalau kamu, Bu Daud, hidup itu tidak ada masalah. Kalau itu Bu Daud, ya. Tetapi pada saat ini Roh Kudus kencang bicara dengan saya. Biarlah hati jiwa-jiwa bisa dimenangkan saat ini. Ya. Saat ini jangan berpikiran macam-macam. Kalau sudah masuk di rumah berkat, jangan memikir macam-macam. Nanti Tuhan akan tambah-tambahkan. Ya, keperluan saudara-saudara akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Pada saat bulan ini, saya juga teringat. Ya, saya diingatkan sedikit oleh Tuhan bahwa hidupmu itu tidak sendirian, bahwa hidupmu itu ada saudara-saudara, bahwa hidupmu itu ada aku, Tuhan. Kalau engkau khawatir bagaimana saudara-saudaramu, kalau Bu Daud ini merasa khawatir bagaimana saudara-saudaramu, ya, seperti itu. Roh Kudus berkata, jangan khawatir, jangan susah. Hidup memang susah, saudara-saudara. Apa yang dihadapi kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Kecewa, cemas, khawatir, jengkel, ngamuk, ya. Itu manusia. Secara manusia, secara seperti itu. Tetapi secara Tuhan, kita punya kasih Tuhan, kasih Bapa yang bisa melembut hati kita, yang bisa memberikan kita penuh dengan pengharapan. Itulah janji Tuhan. Kalau Roh Kudus bicara dengan saya, Bu Daud, ya. Kalau Roh Kudus bicara dengan saya mohon juga Roh Kudus bicara dengan saudara-saudara semua. Biar saudara-saudara tahu mendengar apa suaranya Tuhan. Roh Kudus itu apa? Biar orang bisa melihat Roh Kudus sok ngomong. Seringkali saya bisa ada orang seperti itu. Sedikit saya akan kasih gambaran sedikit. Saya menerima pengurapan dari Tuhan. Saya dikasih penglihatan oleh Tuhan besar-besaran. Saya nangis. Kenapa Tuhan tidak memberikan pada orang lain? Pada orang lain biar tahu rasanya bagaimana. Kalau kita melihat penglihatan itu seperti lihat bioskop, saudara. Saya gambar di situ. Tapi bioskop itu nggak bisa diartikan. Yang mengartikan ya Tuhan. Ya, saya menangis. Saya menangis bener, nangis total. Pada saat-saat saya sakit, saya hanya ingat Tuhan. Saya tidak berdaya, saya tidak mampu. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Aku biji matamu. Engkau tidak membiarkan aku jatuh di dalamnya. Saudara-saudara, itu saya mengalami masa-masa sulit, masa-masa enak, masa sulit lagi, masa jatuh. Saya mengalami masa sulit. Tuhan mengangkat aku. Saya sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saya didatangi oleh Tuhan Yesus. Saya diberi nama Maria. Nama saya bukan Maria. Nama saya Tri Mulyati. Kalau Ibu sini bilangnya Bu Daud gitu ya. Nama saya Tri Mulyati. Tapi Tuhan berkata, engkau tak namake Maria. Ya, biar kuat seperti Maria. Kalau
Tuhan mengajarkan kita, memberi nama kita satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Itu punya rencana masing-masing untuk Tuhan. Kalau saya disembuhkan sakit, saya setengah mati, saya mau mati, saya disembuhkan, didatangi oleh Tuhan Yesus. Biarlah saudara-saudara juga seperti itu, mengalami hadirat Tuhan penuh, agar ada perubahan, proses-proses. Kalau sekarang ini ada proses yang dialami saudara-saudara seperti ini, sekarang saya tidak tahu, tetapi Tuhan yang tahu. Proses itu akan mengalami perjalanan hidup kita sampai besok kita datang ke dalam. Nah itu ya, saya minta maaf kalau kepanjangan bicara saya ya. Itu sedikit untuk gambaran bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mari kita memuji nama Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya ya nanti ya. Penuhi aku dengan roh
Mari kita pejamkan mata kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami percaya Tuhan, hari ini bukan kebetulan Tuhan. Kami percaya kami ini anak-anak-Mu Tuhan. Biar apa yang akan Kau ajarkan Tuhan, apa yang akan Kau bicarakan Tuhan, bisa menyentuh hati kami dan merubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Urapi kami Roh Kudus dengan kuasa-Mu sendiri. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang Engkau berkati dengan ajaib. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Banter di volumenya tambah dikit, Pak. Volume. Tes. Ya. Supaya agak terlalu nempel. Lagi bisa. Tes. Ya. Oke. Oke ya. Dengar enggak? Oke, cepat saja karena hari ini ini kan Sabtu besok kita acara Natal di sana ya. Jadi nanti kita akan ada latihan paduan suara karena besok Sabtu kita enggak di sini tapi di sana. Jadi hari ini harusnya paduan suaranya sudah bisa jadilah gitu. Supaya nanti yang enggak bisa latihan hari lainnya, hari ini sudah bisa ngikuti. Oke, hari ini saya ingin sampaikan tentang sebuah tokoh yang saya sangat suka. Ini kok pelan ya ini ya? Tes ya. Ya ini kan dengar kalau dia. Oh ya. Ya nggak apa-apa. Saya tuh kalau ngomongnya terlalu semangat itu napas saya nggak kuat. Makanya saya suka pakai mic yang suaranya keras. Kalau Pak Agus tuh powernya kuat, jadi nggak perlu pakai mic. Kalau saya pakai mic harusnya. Soalnya napasnya saya nggak terlalu kuat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Gideon. Sini ada yang kenal Gideon nggak? Tokoh Alkitab. Gideon ada yang tahu nggak? Mas Arjoyo. Kalau Daud, tahu semua ya. Tapi salah satu tokoh yang paling saya sukai selain Daud itu Gideon. Kenapa? Nah, begini. Gideon itu dari seorang yang penakut. Tapi dia kemudian menjadi seorang pahlawan. Kemarin saya itu sebenarnya nggak persiapan untuk sharing firman hari ini ya. Jadi saya belum tahu apa yang ingin Tuhan ajarkan. Tapi waktu komsel, Tuhan tuh ajari saya gini sih sesuatu. Ada orang yang tiap tahun hidupnya sama aja. Kita kan besok memasuki tahun 2024. Terus ada yang ngomong, Pak, saya itu dari tahun 2020, 21, 22, 23, 24, sama aja. Hidup saya juga kayak gitu aja. Gak pernah berubah. Makanya hari ini Tuhan ingin ajarkan kita bagaimana supaya hidup kita berubah. Jangan dari tahun 2010 sampai sekarang sama aja kan. Gak lucu ya. Tuhan ingin hidup kita berubah. Nah, siapa yang ingin hidupnya berubah? Nah, gini ya. Kalau kita ingin hidup kita berubah, berarti tindakan kita harus berubah. Kalau kita ingin hidupnya berubah, tapi tindakannya sama, oh itu nggak bisa. Contoh, kalau saya ingin pergi ke Johor, terus dari sini saya naik motor itu, angkot itu yang kuning ya, ke Johor. Terus besoknya saya ganti. Saya bosen hidup di Johor terus. Saya pingin sekarang ganti ke Demak. Terus saya di perempatan situ naik angkot kuning lagi. Saya sampai Demak apa sampai Johor?
Ya juara lagi toh. Oh saya mau ke Demak, naiknya angkot juar lagi. Saya mau ke Demak, naiknya angkot juar lagi. Ya gak berubah-berubah. Jadi kalau kita mau hidup kita berubah, tindakan kita harus berubah. Sekarang kita gak naik angkot ke juar, tapi kita naik angkot yang ke Demak. Supaya kita sampainya ke Demak. Kalau kita ingin hidup kita berubah, kita ingin diberkati, anak cucu kita ingin diberkati, tapi hidup kita sama saja, ya enggak berubah. Jadi kalau ingin hidupnya berubah, harus berubah. Katakan dulu, aku harus berubah. Ya, pegang ya. Nah, sekarang kita belajar dari Gideon. Hal-hal apa yang membuat Gideon akhirnya menjadi pahlawan? Ya. Yang satu kita baca di Hakim-Hakim 6 ayat 28-29. Hakim-Hakim 6 ayat 28-29. Nah, kelihatan enggak? Matiin aja biar kelihatan. Yang penting firmannya kelihatan, saya enggak kelihatan enggak apa-apa. Ya, udah. Udah toh? Kita baca. Ketika orang-orang kota itu bangun pagi-pagi, tampaklah telah dirobohkan mezbah Baal itu, telah ditebang tiang berhala yang di dekatnya, dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mezbah yang didirikan itu. Berkatalah mereka seorang kepada yang lain, siapakah yang melakukan hal itu? Setelah diperiksa dan ditanya-tanya, maka kata orang, Gideon bin Joas dialah yang melakukan hal itu. Jadi waktu itu orang itu gak nyembah Tuhan, tapi nyembahnya berhala. Kemudian Gideon itu berani merobohkan berhala. Nah, coba jadi tahu, misal di sini semua orang nyembah kelenteng gitu. Terus kita masuk ke kelenteng, dewanya dihancurkan. Wong nekat, wong edan itu. Betul gak? Gideon itu orang yang berani. Dia berani merobohkan mezbah Baal sekalipun resikonya mati. Sebenarnya ya, kunci pertama kita bisa diberkati itu berani. Kalau kita takut, penakut, kita nggak maju. Bahkan di Alkitab kita bacakan, penakut tidak akan masuk kerajaan surga. Itu hal pertama yang dikatakan loh. Coba kita lihat ya. Penakut tidak akan masuk kerajaan surga nih di Wahyu. Wahyu 21 ayat 8. Dia akan masuk neraka. Penakut itu akan masuk neraka. Nih. Tetapi orang-orang penakut, pertama disebutkan penakut. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi orang penakut itu gak dapat surga, dapatnya ya ini, neraka ini. Hidup dengan Tuhan tuh kalau takut kita gak bisa dibawa Tuhan. Daud kalau penakut lihat Goliat raksasa, dia akan mundur. Saya kalau penakut, waktu saya mulai pelayanan rumah berkat, rumah saya itu dilewati orang, bolak-balik, anak kecil yang mau belajar dihadang, nggak boleh datang. Saya takut, sudah bubar. Jadi penakut itu nggak bisa dipakai Tuhan. Takut gagal, takut miskin, takut mati, takut dihina, takut malu, takut apa aja itu nggak bisa dipakai Tuhan. Kalau saya penakut, saya nggak sewa tempat ini. Nggak punya uang,
cuma punya uang 2 juta buat DP, nanti kurangannya mana, nggak usah sewa dulu, nunggu uangnya komplit dulu, enggak. Jadi penakut itu nggak bisa dipakai Tuhan. Gideon resikonya mati. Dia menghancurkan mezbah Baal, terus orang-orang pada rame, siapa ini yang menghancurkan mezbah Baal? Gideon. Dia nggak takut. Kalau aku mati dengan Engkau Tuhan. Dia nggak takut. Saya waktu mulai pelayanan, saya nggak takut apapun. Ya, teman saya punya teman, gembala yang melayani saya, gembala GIA, Pucang Gading, itu dia bikin persekutuan gereja akhirnya di tengah kampung gitu. Terus akhirnya diarak. Terus saya bagaimana kalau saya buat persekutuan di rumah? Kalau saya dimusuhi orang, kalau saya diarak, gimana? Jadi jangan takut dengan apapun. Jangan jadi penakut. Ingat ya, jangan jadi penakut. Harus berani. Tahun 2024, aku tidak mau jadi aku mau berani. Berani melangkah dengan Tuhan, berani menginjil, berani apa. Saya senang dengan salah satu ceritanya Pak Daud. Pak Daud itu salah satu hal yang paling saya sukai, itu penginjil. Jadi kalau Pak Daud sekarang nggak jadi penginjil, ya kelebihannya cuma penginjil itu menurut saya. Hebatnya Pak Daud itu karunianya Tuhan di situ. Pak Daud itu dulu cerita, kalau menginjil ke orang, dulu kan waktu pertama kali Rumah Berkat, kita itu kan datangi orang-orang yang sakit, termasuk orang yang seberang. Didoakan Pak Daud, semua Pak Daud berani dia. Terus saya tanya ke Pak Daud pernah nggak karena mendoakan di tempat orang yang orang seberang, orang yang non Kristen, terus diancam atau di apa? Pernah. Pak Daud pernah cerita sama saya gitu. Jadi jangan takut dengan apapun. Kalau kita mati dengan Tuhan. Saya di sini nggak takut saya. Waktu mungkin teman-teman sini saudara-saudara nggak tahu ya. Waktu habis ibadah ada keamanan sama 2 warga ke sini, tanya siapa yang tanggung jawab di sini. Saya minta didorong Pak Daud, saya Pak yang tanggung jawab. Kalau ini bikin kayak gini, apa tuh gimana? Saya nggak takut saya. Paling saya digelempangke gitu, ra iso apa-apa. Lu saya nggak takut. Kalau saya penakut, saya nggak bikin tempat kayak gini. Kalau saya penakut, nggak ada tulisan GBI Miracle Service Pucang Gading, nggak ada. Belum ada gereja di Pucang Gading yang ada tulisannya kayak gitu, belum ada. Belum ada yang berani. Saya kalau aku membok kirim ke surga, ya puji Tuhan. Saya punya uang, tak buat pelayanan, habis, ya sudah puji Tuhan. Saya nggak takut. Saya mau dibenci ibu saya, saudara-saudara saya, bahkan anak saya karena pelayanan, saya nggak takut. Nggak takut saya. Toh saya hidup dengan Tuhan. Kemarin teman saya cerita tentang saya, keadaanmu dulu itu gimana? Ya saya cerita dulu saya tuh nggak bisa apa-apa. Dulu saya tuh hanya bisa tiduran di tempat tidur, makan disuapin. Saya tuh kalau nggak ditangkap Tuhan, entah mungkin sekarang saya jadi apa, keluarga saya seperti apa, saya juga nggak tahu. Jadi semua yang ada dalam hidup saya itu karena Tuhan. Karena itu saya akan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Saya ngomong sama teman saya, kalau kamu dengan saya, jangan sampai salah. Aku tidak akan mengutamakan kamu. Bagiku Tuhan itu yang utama. Kamu mau benci, silahkan. Kamu menganggap apa? Toh, saya itu siapa? Saya itu hidup karena Tuhan. Saya gak takut sama siapapun. Bagi saya, hidup saya itu Tuhan. Dengan siapapun, dengan apapun saya gak takut. Selama saya benar loh ya.
Bahkan Tuhan perintahkan saya, ayo bikin Natalan. Duitnya di, ora duitnya yo Natalan, wis sak sida. Oh saya nggak takut, nggak punya uang. Tapi ini ya, saya itu kemarin pesan konsumsi, tadinya kita cuma mau 200 orang. Saya pesan konsumsi kemarin saya tambahi jadi 100, jadi 300. Langsung saya bayar cash, ibu saya tahu. Tak tambahi lagi roti. Satu orang dapat roti satu, 300 tak bayar cash. Apa Tuhan membuat kekurangan? Enggak. Yang penting jangan takut, melangkah saja. Hadapi Goliat. Siapa? Gideon, dia enggak takut. Dia rubuhkan misbah-misbah Baal. Berani. Katakan, aku mau berani. Oke, yang kedua. Ya, tahun 2024 ya, dipegang nih, berani. Yang kedua, taat. Baca Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 3. Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 3. Udah? Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang ku kehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Jadi Tuhan itu perintahkan Gideon menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Midian. Gideon terus akhirnya ngumpulin orang, ada 32.000. Ada 30.000 gitulah. Yang dilawan Midian itu ada berapa? 150.000. Gideon ngumpulin, ayo, sapa sing ayo wani perang sama aku, musuh Midian. Akhirnya terkumpullah 30.000. Lawannya 150.000 loh. Itu kurang apa? Itu kalau dibandingkan 30.000 berapa? Nah, jadi orang satu dikeroyok orang 5. Itu 30.000 loh ya. Bentar loh, ini 30.000 loh. Orang satu nanti resikonya dikeroyok orang 5. Tapi Tuhan ngomong gini, 30.000 kebanyakan. Jangan-jangan kalau kamu menang, kamu akan ngomong, oh aku menang karena kekuatanku sendiri dengan 30.000 orang. Kemudian Tuhan ngomong, kurangi. Yang takut jangan ikut. Terus Gideon ngomong gini, Tuhan, ini aja masih kurang kok, malah suruh ngurangi. Atau Tuhan, atau Gideon taat melakukan. Gideon bantah Tuhan atau taat sekalipun gak masuk akal. Taat. Dia kurangi 30.000 cuman jadi 10.000, artinya satu orang dikeroyok 15 orang jadian. Sebenarnya itu nanti dikurangi lagi sama Tuhan cuman jadi 300. Dan Gideon taat. Taat itu gampang ya, taat cuman kono lu neng warung. Gampang. Taat itu korban. Taat itu sesuatu yang sangat berat. Waktu saya akhirnya diberkati Tuhan waktu itu 15 juta. Terus saya ingin beli mobil karena saya kan kalau pergi-pergi nyewa angkot, kan kasihan angkotnya datang, terus kesulitan, terus akhirnya saya ingin beli mobil jet, ya yang murah-murah lah, yang penting bisa saya naiki lah. Tapi kayaknya ini salah, saya hampir ditipu orang. Akhirnya saya doa sama Tuhan, Tuhan, uang 15 juta ini untuk apa?
Terus Tuhan ngomong sama saya gini, untuk jadi berkat di sekitarmu. Wah, taat gampang, jadi berkat. Tidak segampang itu. Ini saya ngomong tentang keluarga saya, ini hal yang berat lah. Keluarga menentang, kamu aja masih butuh uang kok. Kamu aja butuh ini, malah uang dibuat kayak gitu. Waktu itu saya nyewakan orang, ngontrakkan orang rumah 2 tahun. Uangnya tak buat beli meja belajar, buat beli apa, habis. Sampai di titik ibunya Nada ini, saya suruh ngambil uang, uangnya juga habis. Loh, taat itu beresiko loh. Kalau taat gampang ya enak aja. Taat itu akan banyak pertentangan. Tapi seandainya waktu itu saya nggak taat, saya berat untuk keluarga, untuk beli perlengkapan, saya sakit apa macam-macam plester, untuk beli kursi roda apa, nggak ada ini rumah berkat nggak ada. Saya nggak bisa dipakai Tuhan. Taat itu pertentangan, musuhnya bukan dari dalam saja, tapi juga dari luar. Taat itu nggak gampang, korban. Untuk taat tuh ngeri. Nuh buat Bahtera, dia taat, dikira nggak ada pertentangan. Abraham mempersembahkan Ishak, taat itu udah pertentangan nggak? Itu seandainya istrinya tahu, istrinya mungkin akan marah-marah. Makanya dia nggak ngomong sama istrinya. Karena kadang iman saya dengan iman anak saya, dengan iman istri saya itu beda. Iman Abraham dengan imannya Sarah beda. Anakku cuma satu loh, Sarah anaknya cuma satu, Ishak itu tok loh. Karena Ismail itu anaknya Hagar. Mau kamu persembahkan, loh ini bisa sebelum Abraham berangkat bisa bunuh-bunuhan ini Sarah sama Abraham karena imannya berbeda. Taat itu beresiko. Tapi kita harus begini ya. Kita harus berpikir, aku mau taat apapun resikonya. Kalau kita gak taat, habis kesempatan itu. Harus taat. 15 juta taat. Habiskan. Orang sido tuku mobil, duitnya entek. Seandainya saya gak taat, saya beli mobil, sekarang saya punya jet, gak ada rumah berkat, gak ada kijang, gak ada. Karena orang itu yang memberi saya mobil kijang, melihat saya nggak punya mobil, akhirnya dia memberi saya. Seandainya saya punya mobil jet, buat apa diberi, sudah punya kok. Taat itu beresiko, tapi berani nggak kita taat? Sekalipun resikonya berat. Kadang kita harus melayani, harus melakukan sesuatu, itu korban banyak hal. Untuk taat itu musuh saya bukan hanya orang luar yang gak suka, tapi kadang orang dalam. Untuk taat bikin rumah berkat ini gak gampang. Saya ditentang sama teman-teman saya, ini mau bikin gereja deket, macam-macam. Akhirnya kalau saya gak taat, ya saya gak tahu ya. Saya yakin Pucang Gading ini akan ada gereja besar dan kita yang akan dipakai Tuhan. Saya yakin itu. Saya sangat yakin. Makanya saya sering kali ngomong sama pelayan pengurus-pengurus, siapkan hati, siapkan mental. Karena saya itu sudah ngalami Saya tuh ngalami bagaimana Tuhan merubah hidup saya. Step by step gitu terus, naik terus. Makanya firman Tuhan, engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Itu terbukti kalau kita taat. Kalau enggak, ya jangan harap. Tahun 2024 taat, doa, kalau Tuhan suruh apa, lakukan apapun resikonya. Sekali kita gak taat, hidup kita tetap sama saja, jangan harap berubah. Kalau kita tetap naik angkot ke Johar, jangan ingin jadi ke Demak, gak bisa. Pertama harus berani, kedua harus taat. Katakan, aku mau taat. Oke, yang ketiga,
Yang ketiga di Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 6. Ini kemudian Tuhan suruh 10.000 itu suruh ngurangin lagi. Caranya ngurangin gimana? Gini, Gideon disuruh seperti ini dan Gideon taat. Tapi kita akan melihat dari sudut pandang yang lain. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Oke gini, mereka akhirnya 10.000 ini berjalan mau perang. Kemudian Tuhan ngomong, kalau terlalu banyak kurangi lagi. Kalau kita perang, itu Israel itu padang gurun. Saudara pernah lihat padang gurun, ada sebuah seperti mata air, seperti danau, itu ada buayanya, kemudian ada kancil atau ada rusa atau ada kuda minum di situ, tiba-tiba dia karena haus, seperti rusa yang haus ya itu ya, dia haus minum kemudian diterkam sama buaya, kan gitu. Nah itu kemudian Tuhan ngomong itu ada danau itu, suruh minum, yang minumnya langsung berlutut dari seperti binatang itu, seperti rusa itu, diminum dari sungainya itu gak ikut, tapi yang minum dia ambil dari tangannya terus dihirup ini, itu 300 orang itu yang ikut. Itu artinya apa sih? Kenapa yang dipilih Tuhan yang mengambil dari tangannya? Kenapa bukan yang berlutut? Padahal lebih banyak yang berlutut. Yang berlutut itu ada 9.700 orang. Yang pakai tangannya cuma 300. Kenapa? Bedanya apa? Gini ya, kalau dalam masa peperangan, orang itu harus waspada. Karena ketika kita berlutut untuk minum, kita tuh gak lihat apa-apa. Cuman fokus ke airnya aja. Kalau tiba-tiba diserang gimana? Matilah semuanya. Tapi yang 300 itu dia gini, aku jaga-jaga, siapa tahu diserang, dia minum sambil lihat-lihat, sambil melindungi teman-temannya. Yang 300 itu orang yang peduli, orang yang punya kasih. Kalau hidup kita hanya fokus ke diri kita sendiri, yang penting aku bisa minum, gak haus, yang penting aku kenyang, kamu meh makan, terserah. Ya kita gak bisa dipakai Tuhan tuh. Kalau kita jadi orang yang cuek, kue mangan karepmu, penting aku mangan. Kue meh ngelak karepmu, penting aku ngombe. Kita gak bisa dipakai Tuhan. Kalau saya sepenting kebutuhanku, aku beli kursi roda, sepenting kebutuhanku alat-alatku, gak ada rumah berkat, gak ada. Rumah berkat itu diawali dari penitipan anak gratis. Jadi waktu itu saya melihat di daerah saya itu kan Tuhan ngomong, jadi berkat untuk orang di sekitarmu. Waktu itu di tempat kita ini kan banyak suami istri yang kerja. Kalau istrinya nggak kerja, nggak cukup kalau cuma suaminya yang kerja. Tapi kalau suami istri kerja, anaknya kelantar. Kalau cari tukang momong, sama aja nggak kerja buat bayar tukang momong. Akhirnya saya inisiatif penitipan anak gratis diberi makan. Wah, gimana? Saking pedulinya, kasihnya Tuhan. Terus karena akhirnya ada anak-anak, kemudian kita buat sekolah anak-anak yang pergi-pergi, orang tuanya kerja, lari sana lari sini, kita kumpulin, kita undang guru, kita beri pengajaran, pelajaran, membaca, menulis. Akhirnya dari situ, daripada setelah selesai ngajar, setelah melayani anak-anak nggak ada kegiatan, yuk kita pujian penyembahan ya gitu. Tapi awalnya dari peduli, dari kasih.
Awalnya dari situ. Kalau kita hanya mikir diri kita sendiri terus, kebutuhan kita tuh gak ada habis. Punya ini, pingin punya itu. Punya itu, ganti yang lain. Punya mobil Kujang, pingin punya mobil yang lainnya. Kan gitu. Punya HP 1, pingin HP 2. Bisa minum es teh, pingin es teh leci. Itu saya itu. Ya tadi saya pulang beli es teh leci. Kebetulan puji Tuhan lecinya habis. Akhirnya kembali ke es teh lagi. Gitu. Manusia itu keinginannya gak ada habisnya. Kalau kita hanya mikir diri kita sendiri sampai mati, gak ada habisnya. Gak ada habisnya. Dan kita gak bisa berubah dipakai Tuhan. 2024 kita harus peduli dengan orang lain. Kita harus punya kasih. Saya senang tadi ya, kalau ada orang punya kasih, orang peduli itu saya senang. Karena gini, orang baik kepada orang lain itu sebenarnya sedang baik kepada dirinya sendiri. Itu prinsip hidup saya. Jadi ketika saya baik kepada orang, itu sebenarnya saya sedang baik kepada diri saya sendiri. Karena Tuhan ngomong gini, siapa yang menolong orang yang lemah, itu seperti memiutangi Tuhan. Artinya, saya sedang ngutangi Tuhan. Yang pasti akan membalas perbuatannya. Yang saudara ngutangi saya, enggak tak bayar. Tapi yang kita ngutangi Tuhan, coba kita ngutangi Tuhan. Pak Jokowi datang ke rumah kita, wah saya lupa bawa uang. Tolong Mas Lukas, saya pinjam 10.000. Saya yakin besok Pak Jokowi transfer saya 10 juta. Betul gak? Saya berbuat baik kepada orang lain 10.000, balasannya Tuhan tidak terbatas. Itu prinsip hidup saya. Makanya saya suka sekali nolong orang. Bukan karena saya baik, bukan. Karena sebenarnya itu cara Tuhan menolong saya. Kalau kita hanya mikir diri kita sendiri, gak akan. Kalau orang yang suka nolong orang, ketika dia dalam kesusahan, dia akan ditolong Tuhan. Tapi orang yang gak suka nolong orang, ketika dia dalam kesusahan, Tuhan akan ngomong, urus sono kowe dhewe karepmu. Berbuat baiklah, punya kasih, peduli. Tuhan itu mati di atas kayu salib, bukan untuk dirinya sendiri, untuk menyelamatkan kita semua. Ngapain Tuhan datang ke dunia, rekoso, jadi raja, jadi manusia, coba bayangkan. Itu penghinaan, perendahan diri yang sangat luar biasa. Untuk apa? Untuk kasih. Kalau kita orang Kristen gak punya kasih, terus Tuhan ini sopo? Orang yang perlu dibantu delok itu. Ben jarke. Ben ono Pak Daud tok. Ben ditulungi Pak Daud. Ono Mas Samuel. Terus Tuhannya kita tuh siapa? Tuhan kita itu kasih. Allah adalah kasih. Kalau orang Kristen gak punya kasih, makanya di mobil saya tulisi Tuhan itu kasih. Karena kasih itu yang terbesar dari semuanya. Kalau bisa ada yang perlu dibantu, tak bantu ah. Sok ben dhewe ono masalah, Tuhan, wah ono masalah, tak bantu ah. Tuhan langsung gitu. Kalau kita cuek, Tuhan ya cuek. Ben jarke, wis ben karepe. Siapa yang mau ditolong Tuhan? Siapa yang mau nolong orang? Ya, pegang ya. Kita harus mau nolong orang supaya kita juga ditolong Tuhan. Tahun 2024, ingat ya, selain berani, selain kita taat, yang ketiga kita harus punya kasih, peduli. Kemudian yang keberapa? 4. Nah ini penting banget menurut saya. Coba kita baca di Hakim-Hakim 8 ayat 4.
Hakim-Hakim 8 ayat 4. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Yang keempat ya, tidak kenal lelah. Jangan menyerah. Melayani itu capek gak sih? Saya datangnya paling awal. Sampai rumah paling akhir. Betul. Saya datang ke sini tuh paling awal saya. Berangkatnya paling awal, ke tempat siapa dulu, ke tempat Bu Suni dulu mengingatkan. Terus pulangnya saya itu paling akhir. Setelah nganter ke sana sini saya terakhir pulang. Terus gini ya, dalam kehidupan tidak semua itu jalan tuh mulus, tidak. Apa saya dalam pelayanan selalu saya punya uang? Belum tentu. Kalau ketika saya di titik rendah, titik susah, titik capek, ini gini, kemarin itu saya pergi sama Mas Samuel pagi, saya ke tempat, saya pesan kursi roda, terus saya habis itu ke tambak dalam, terus saya juga karena bannya ada yang, ini kan juga untuk pelayanan mobil, bannya ada yang bermasalah, saya ke tempat ban, terus saya itu sore sudah panas, kemarin panas gak? Panas capek. Dalam hati saya ingin ngekomsel sama kata. Saya ingin pulang biar Mas Samuel jemputin. Tapi bener enggak? Oh jelas salah. Ketika saya di sini komsel itu sudah capek sekali. Sudah capek ya. Tapi saya senang gini Tuhan kok gini. Seperti ingatkan saya, kowe tak berkati. Ya berkati besar, kerjanya juga besar. Saya gak kenal lelah, saya gak suka menyerah. Ketika saya gak punya uang untuk pelayanan, untuk apa, keperluan apa, saya gak, pelayanan bubar dulu ya, karena gak punya uang ya, besok rumah berkat libur 1 bulan gitu. Enggak. Sekalipun dalam keadaan yang sangat berat, saya gak mau menyerah. Sekalipun capek kayak apa, capek pikiran, capek tenaga, saya gak mau menyerah, saya gak kenal lelah. Ketika Gideon menyeberang, ini mereka baru mengejar musuh nih. Meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Kalau ketika dalam masa sulit, kita menyerah, selesai. Pak Petrus Agung, itu dulu ketika dia mulai buka pertama gereja, dia tuh di sebelah gereja apa, saya lupa. Dia kesaksian gerejanya yang sana besar, rame, gerejanya dia sepi. Kalau nyerah, Pak Petrus Agung waktu itu gak ada Holy Stadium. Jadi kayak Injil Kerajaan gak ada seperti ini. Saya selalu berkata gini, sekalipun 5 orang rumah berkat, saya tetap ada. Karena saya tahu akan ada titik lawatan Tuhan akan melawat tempat ini. Hanya ketika kita gak menyerah. Saya sangat yakin itu. Sangat yakin saya. Memang kadang Tuhan tuh ngasih kita di titik terbawah, betul gak? Capek, pelayanan, capek, keuangan, capek pikiran. Kalau kita menyerah, habis gitu. Gak bisa dipakai Tuhan. Kita gak bisa jadi pahlawan, kita gak bisa menjadi terus kepala, kita gak bisa terus naik. Karena memang gitu. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Jangan ngomong, ku tak takut sebab kau besertaku. Artinya ada lembah kelam. Gak enak terus. Lembah itu kan bawah. Gunung atas.
Dan bawahnya itu lembah. Kalau kita lewat di gunung itu jurangnya itu namanya lembah. Sudah lembah kelam lagi. Sudah keadaan susah, sakit, nggak bisa apa-apa, nggak punya uang lagi. Terus nyerah, udah berhenti. Jangan menyerah dengan keadaan apapun. Itu hanya sesaat. Percayalah, tidak selama-lamanya orang benar itu ditinggalkan. Itu saya alami saya. Saya itu sebenarnya rumah berkat awal-awal itu saya mau menyerah. Biayanya besar. Seringkali saya nggak punya uang. Saya beberapa kali pingin utang, Tuhan nggak boleh. Seperti dihalang-halangi. Kalau dulu di rumah, ya seminggu sekali, pengeluarannya sedikit. Betul nggak? Listriknya nggak listrik sana, listrik sini. Kalau ini kan kata orang Jawa, 2 dapur, betul nggak? Ngurusi sana juga ngurusi sini. Saya ingin menyerah sebenarnya. Kalau saya menyerah hari ini, wah saya gak diberkati Tuhan luar biasa. Saya gak mau cerita berkat, tapi Tuhan itu memberkati saya luar biasa. Betul. Betul. Tapi saya gak mau menyerah. Karena titik bawah itu sebenarnya hanya perlu dilewati. Tadi pagi saya tuh sharing tentang bawang merah, bawang putih. Bawang merah menyiksa bawang putih. Dan akhirnya bawang putih mati menderita. Gitu gak ceritanya? Akhirnya bawang putih diangkat sama Mbok Rondo apa siapa itu ya. Dia nemu harta dan jadi orang yang diberkati. Sementara bawang merah akhirnya menderita, mati. Artinya titik bawah itu hanya perlu dilewati aja. Daud itu dikejar-kejar Saul, mau dibunuh. Itu kan hanya perlu dilewati aja. Yang penting dalam keadaan apapun, Daud itu tetap percaya Tuhan, tetap memuji-muji Tuhan. Tidak menyerah, tidak mengutuki Tuhan. Ayub ketika menderita, kemudian Ayub ngomong, oh Tuhan kamu jahat. Enggak. Akhirnya dilewati dan Ayub diberkati 2 kali lipat. Ya, jadi jangan menyerah. Tetap maju dengan Tuhan. Yang terus selanjutnya, katakan dulu, aku tidak mau menyerah. Itu ya, pegang ya. 2024 ini pegang ini. Kemudian tinggal 2. Nah, ini juga penting. Kita ketika melewati 4 tahap ini, yaitu berani, taat, punya kasih, peduli, tidak menyerah, tidak kenal lelah, kita tuh pasti diangkat Tuhan, pasti. Tidak mungkin enggak. Tidak mungkin enggak. Orang rajin itu pasti akan dapat berkat, itu pasti. Itu pasti, itu hukum itu. Kalau kita kerja 1 bulan jerih payah, pasti enggak? Pasti, betul. Pasti jadi. Jadi orang yang rajin, tidak suka menyerah, orang yang taat, orang yang berani, orang yang punya kasih, pasti diberkati Tuhan. Pasti. Nah, masalahnya setelah kita diberkati Tuhan, itu gimana? Coba kita baca di Hakim-Hakim 8 ayat 22-23. Kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon. Ya, setelah itu kan dia menang nih. Gideon menang akhirnya. Orang-orang kemudian ngomong ke Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu, sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Kemudian 23, jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhan yang memerintah kamu. Perhatikan. Banyak orang ketika sudah diberkati Tuhan, diangkat Tuhan, kemudian dia merasa,
Oh, ini hasil kerja kerasku. Oh, ini hasil usahaku. Ini karena aku. Akhirnya gak ingat Tuhan. Tapi Gideon selalu berkata, ini karena Tuhan, bukan aku. Harusnya Tuhan yang memerintah. Paham maksud saya enggak? Banyak orang diberkati, kaya itu karena merasa hasil usahanya sendiri. Wah, aku kerja keras, aku sekolah tinggi, akhirnya aku jadi dosen, akhirnya aku jadi PNS, akhirnya jadi orang hebat. Karena aku. Faktor T itu sangat penting. Mas Agung tadi pergi sama saya. Terus dia ngomong gini, Mas Agung, bagaimanapun juga kalau saya tinggal di kawasan industri, itu proyek industrinya banyak. Saya pasti ada uang. Terus saya ngomong sama Mas Agung gini, Mas, faktor T itu lebih penting. Faktor Tuhan. Ya apa yang tinggal di kawasan industri cuman kamu. Enggak, banyak enggak? Banyak. Apa yang rajin cuma kita? Apa yang pintar cuma kita? Ngomong ya, kalau masalah modal, banyak orang dunia punya modal jauh lebih besar. Banyak orang dunia jauh lebih pintar. Banyak orang dunia jauh lebih kuat daripada Daud. Lebih hebat daripada Gideon. Tapi Tuhan, semua karena Tuhan. Saya itu kalau nggak dipakai Tuhan, jadi apa saya? Bayangkan, suatu hari ada orang minta-minta di rumah saya. Terus saya di luar pakai kursi roda. Terus dia minta-minta. Terus dia, ayo Pak masuk Pak. Orang sehat minta-minta sama piye. Bener nggak? Coba bayangke ada orang sehat terus minta yang ngasih saya, bayangke. Kualik nggak, lucu nggak? Semua karena Tuhan. Saya tuh nggak bisa apa-apa. Kekuatan saya nggak punya. Kepandaian saya nggak punya. Modal opo meneh. Ya kecuali bapak ibu, bapak saya itu dulu pengusaha kaya, ibu saya ini pengusaha kaya. Enggak. Ibu saya sering kesaksian, dulu harus makan beras menir. Beli beras yang tugel-tugel itu. Nah, salah satunya gini. Saya itu dulu puasa 40 hari bukan karena saya niat puasa 40 hari ya. Karena saya tahu waktu itu keluarga saya kekurangan. Daripada saya makan terus jadi beban, terus saya tak puasa aja. Agar mati dengan Engkau Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan saya puasa 40 hari, saya puasa. Tapi salah satu faktornya karena saya tahu keluarga saya itu nggak punya uang, sering nggak punya uang. Saya itu nggak bisa bergerak, cuma di tempat tidur. Tapi telinga saya itu bisa mendengar. Kalau ada orang datang, karena kekurangan, ibu saya harus nyerempet sana, nyerempet sini. Ibu saya pernah cerita, kabeh sak RT tak ratani gitu. Tak ratani itu enggak dikasih ratan jalan gitu. Diutangi sing 10.000, 20.000 buat makan. Jadi artinya kita tuh harus selalu sadar bahwa kita ini ketika diangkat karena Tuhan. Harus sadar itu. Jangan merasa karena diri sendiri. Oh karena aku pinter, aku bisa main musik, aku bisa apa. Jangan merasa gitu. Semua karena Tuhan. Dikira yang pintar main musik cuma tipen tok. Sak jagat. Lu betul. Kalau bukan Tuhan yang memberkati enggak bisa. Kalau bukan Tuhan yang memberkati saya enggak bisa. Kita bukan aku, tetapi Tuhan. Pegang itu. Ya nanti kalau sudah saudara lakukan yang 4 tadi, terus diberkati Tuhan, selalu ingat bukan aku, tetapi karena Tuhan. Katakan itu, bukan aku, tetapi karena Tuhan. Pegang ya itu ya. Yang terakhir. Ini terakhir, ini tambahan ketika saya tadi duduk di sini doa. Sebelum firman.
Hakim-Hakim 8 ayat 24-25. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati, dan setelah dihamparkannya sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahannya ke atas kain itu. Jadi gini, sebenarnya ketika Gideon menang, semua itu haknya Gideon. Kan dia yang menang. Kalau orang menang, berarti pemenangnya itulah yang berhak merampas hasil kemenangannya tuh ya, bukan hanya anting-anting lah, semuanya lah. Tapi gini, pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 15.000 orang enggak? Siapa yang memberi 5 roti dan 2 ikan? Nah, kemudian dikumpul-kumpulin, dibuat mujizat, dibagi-bagi, kemudian sisa punyanya siapa? 12 bakul itu punya siapa? Punyanya anak kecil itu toh. Betul gak? Kan dia yang beri. Tapi coba berpikirnya gini. Apakah anak kecil itu ketika dia ingin memberi 5 roti 2 ikan, sementara dari 15.000 orang yang lainnya, saya percaya ada yang punya selain anak kecil itu? Saya yakin. Tidak mungkin 15.000 itu hanya yang punya. Saya yakin banyak yang punya juga. Tapi anak kecil itu gini loh, aku mau memberikan, sudah selesai. Dia gak mengharap 12 bakul. Kalau anak kecil itu gini, oh 12 bakul itu milikku. Sama tuh seperti Gideon ini. Oh jarahan ini semua milikku. Enggak, aku hanya minta anting-anting. Kalau saudara baca selanjutnya, itu emas itu dibuat baju efod. Bukan dipek sendiri. Artinya dibuat baju efod itu baju imam untuk ketemu dengan Tuhan. Ketika Daud perang di Siklak, kotanya dijarah, kemudian Daud ingin ketemu Tuhan, dia minta baju efod. Nah, coba baca ya, baca di selanjutnya coba. Coba baca selanjutnya. Ada yang kemudian dipakai untuk baju efod, terus. Nah, nih, 27. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya di Ofra. Udah itu aja. Akhirnya diselewengkan, baju efodnya disembah ya, itu nanti urusan belakang lah. Tapi Gideon itu dari anting-anting itu dibuat untuk baju efod untuk Tuhan. Saya ketika pelayanan, ini mengingatkan saya. Artinya gini, Tuhan tuh tegur saya juga. Kamu pelayanan jangan mengharapkan imbalan apapun. Bahkan pujian, ucapan terima kasih jangan. Karena aku mau melayani Tuhan, karena aku ingin menyelamatkan bangsa Israel. Gideon gitu. Karena anak kecil itu aku ingin memberi makan 15.000 orang. Cuman itu aja pikirannya. Ketika saya melayani di sini, melayani di online, melayani di mana-mana, saya tidak boleh mengharapkan imbalan apapun. Banyak gereja, pendeta itu kacau gara-gara pelayanan cari uang. Akhirnya perpecahan nih. Jemaatnya pindah ke sana, oh jemaatku pindah neng kono, duitnya melayu kono. Karena apa? Uang. Kalau saya melayani di rumah berkat, saya ya ini ada persembahan. Saya Pak Parno sering omong gini, gak usah diomongi Pak persembahan Pak. Kalau orang mau persembahan ya biar persembahan. Mereka sudah tahu kok. Saya ya persembahan itu gak ambil sepeser pun. Jadi kalau ada gereja yang pendetanya dapat persepuluhan, dapat apa, saya gak dapat apapun. Jadi murni persembahan itu untuk pelayanan di sini. Enggak. Jadi terus saya ngoyak-ngoyak persembahan berapa? Enggak cari untung, saya enggak cari apa. Saya melayani di sini supaya saudara-saudara sampai di titik akhir itu diselamatkan. Karena waktunya sudah dekat. Kalau enggak waktunya sudah dekat, umur kita sudah dekat.
Anak kecil itu nggak punya niat apa-apa. Tapi perhatikan ya, perhatikan. Orang yang kerja itu pasti dapat upah sekalipun dia nggak mau. Apalagi kita dengan Tuhan. Sekalipun saya nggak mau, Tuhan tetap berkati saya luar biasa. Betul. Itu loh. Tapi hatinya jangan cari keuntungan, jangan cari pujian, jangan cari apapun. Karena itu merusak hati kita. Dan itu akan bikin kacau. Saya itu paling takut dengan Pak Parno, bendara. Nyekel duit. Wah, itu kalau hatinya nggak beres, dia akan ngeritik tentang duit. Padahal duit itu cuma alat. Saya selalu ngomong ke Pak Parno, nggak apa-apa Pak, yang penting kan ada. Nggak apa-apa Pak, maksudnya supaya nggak usah fokus ke uang, buat apa? Kalau misalnya Pak Parno takut hartanya berkurang itu dosa loh. Apalagi itu duitnya ya. Wis tok kewe. Wis rasa fokus duit ijik semene, aku satu enggak pernah tanya Pak Parno saya. Pak duitnya ijik piro, pengeluaran piro enggak pernah tak tekoni saya. Tuhan Yesus enggak pernah tanya, "Ayo kita Yudas duitnya ijik piro?" Enggak pernah. "Ayo kelilingkan kantong persembahan," Tuhan Yesus gitu. Enggak pernah. Tapi Tuhan Yesus itu sangat diberkati. Loh betul. Kalau enggak punya uang, dia buat mujizat. Saya enggak punya uang, buat mujizat. Loh, kalau saudara hitung dana yang terkumpul untuk Natal dengan yang dikeluarkan, oh itu jauh. 200 jadi 300 itu sudah banyak itu keluarnya. Tapi saya itu ya duitku kok. Ya, ini ya, saya mau cerita terakhir ya. Ketika saya mau sewa ruko ini, saya punya uang 2 juta, kurangnya berarti 18 juta. Seandainya sampai hilang karena saya gak bisa bayar. Gimana respon saya? Oh, orang tuh bisa ngomong gini loh. Oh, Tuhan tidak nolong. Ini kan untuk pelayanan. Oh enggak, saya enggak. 2 juta itu duitku kok. Duitnya Tuhan kok. Betul enggak? Saya gitu aja biasa saya. Jadi enggak takut kehilangan saya tuh. Ibu saya sering ngomong, Lukas ki agar digo pelayanan tapi digo keluarga kadang angel gitu. Betul. Lah wong duitku kok. Saya, keluarga saya, kecipratan itu sudah sangat amat luar biasa sekali. Saya sekarang nggak pernah makan belas menir, nggak pernah. Telur, mie selalu ada. Betul, mau makan apa aja, mau makan apa Pak? Usul Pak. Loh betul. Saya tuh diciprati Tuhan tok itu luar biasa. Ya, tulus saja. Melayani Tuhan itu tulus saja. Berbuat kebaikan itu tulus saja. Kita mau nolong orang, aku mau nolong. Bukan, aku mau nolong supaya nanti kalau aku susah, aku ditolong dia. Kowe tak utangi, sesuk agar aku edit ke utangnya aku genten. Gitu. Ya itu salah. Kita akan kecewa. Biyen tak utangi, saiki rak gelem ngutangi aku coba. Akhirnya kan gitu aja jadinya tuh. Sudah, tolong sudah selesai. Udah enggak perlu enggak mikir apa, enggak perlu. Saya gitu sih. Uang sudah dilepas ya sudah selesai. Saya gitu saya. Saya gitu. Saya orangnya gitu saya. Jadi kalau saudara enak tuh hutang sama saya, mungkin tak tagih. Ya. Betul. Saya kalau udah ya sudah selesai. Toh saya diberkati Tuhan luar biasa. Loh itu kok gampang kok. Kenapa 100.000 membuat saya pikiran sementara saya diberkati Tuhan 10 juta, misalnya gitu.
Kenapa? Lebih enak saya diberkati tapi keluar 100.000 daripada saya enggak diberkati. Jadi lakukan sesuatu tulus. Memang niatnya untuk nolong, untuk melayani, untuk apa? Ya gitu ya. Sudah, yuk kita sebut ulang satu persatu. Oke, ya. Yang pertama, aku mau berani. Aku mau taat. 3, aku mau punya kasih. Ya. Aku tidak mau menyerah. Aku tidak mau sombong. Ya, semua karena Tuhan. Yang terakhir, aku mau tulus. 2024, kalau itu dilakukan, hidup saudara pasti berubah. Tapi kalau enggak berubah, ya silakan pergi ke Johar terus. Kalau saya ingin ke Demak, ingin ke Jakarta, pokoknya saya ingin Tuhan pakai saya luar biasa lah. Bukan saya, tapi Tuhan pakai saya. Saya ingin gitu. Ya oke, kira-kira gitu. Terima kasih. Mari kita pujikan tadi yang terakhir. Yang terakhir apa tadi? Ku rindukan, ya itu nih Tuhan aku siap. Tahun 2004 harus siap ya. Ini doa kita. Oke. Silakan ada WL Mas Aris, ayo Mas Aris. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih. Mari kita pejamkan mata kita. Kita pujikan ini bukan hanya nyanyian, tetapi kita mau katakan di hadapan Tuhan. Ini sebagai doa kita untuk menghadapi 2024 supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan pakai kita. Ini gambarnya Daud, dia diurapi sama Nabi Samuel sehingga dia dipakai Tuhan menjadi raja. Ya Tuhan Yesus, semua pejamkan mata, katakan Tuhan aku rindu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Katakan Tuhan aku siap. Tuhan aku siap ya Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini. Rindukan Roh-Mu mengurapi. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, sekali lagi, ku rindukan Roh-Mu mengurapi. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini.
saya sebelum dipakai Tuhan. Saya itu diurapi Tuhan dengan tangan Tuhan di atas kepala saya. Saudara, mungkin saya tidak bisa meletakkan tangan saya ke kepala saudara masing-masing. Tapi saya ingin hari ini Tuhan mengurapi saudara sendiri. Sehingga tahun 2024 kita bisa dipakai Tuhan dengan ajaib. Menjadi raja-raja. Semua letakkan tanganmu di atas kepalamu. Letakkan tanganmu di atas kepalamu. Saya ingin berdoa bagi saudara semua. Rakapata sakarala mata karala mata. Rakapata sakarala mata karala mata. Rakapata sakarala mata ya Tuhan. Rakapata sakarala mata. Kau tahu Tuhan, kami ini manusia terbatas. Kami ini kecil Tuhan. Kami seringkali tidak dihitung. Kami tidak dianggap. Kami seringkali dibuat tidak berarti. Tapi kami percaya Tuhan, hari ini Engkau urapi kami Tuhan dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga kuasa Roh Kudus akan membuat kami mampu, membuat kami kuat. Kami menjadi raja-raja. Terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah kuasa roh-Mu ada dalam hidup kami, menyertai kami sepanjang sisa hidup kami, sepanjang tahun 2024, bahkan di tahun-tahun selanjutnya. Terima kasih Roh Kudus. Biarlah urapan-Mu membuat kuasa-Mu yang ajaib memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam, diberkati. Memang kita harus taat, setia sampai mati. Kita di tahun 2024 nanti kita harus roh kita berkobar-kobar. Roh kita jangan padam. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kemarin Komsel kan saya nyampaikan tanah perjanjian.